salah satu narasumber sebagai yaitu mantan pengurus olahraga karate di Dumoga. Bisa perkenalkan nama Anda? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Kebutuhan. Saya dari daerah Dumoga dan mantan pengurus karate di daerah Dumoga, khususnya Lemkari. Bisa Anda ceritakan bagaimana awalnya Anda sampai terjun ke dunia karate? Waktu itu saya terjun di dunia karate di usia 7, kalau tidak salah itu sampai 8 tahun, 8 tahun lah. Di SD berarti. SD. Terus saya waktu itu belum ada niatan mau jadi atlet atau mau jadi apa, belum. Hanya sebatas ya olahraga aja, main aja, ikut-ikut rame lah. Terus lama kelamaan udah nyaman sama olahraga karate itu. Terus makanya dari prinsipnya hanya main-main aja, terus jadi mau jadi serius, tapi udah kembali lagi nggak bisa jadi atlet, lebih ke asisten pelatih atau jadi pengurus waktu itu yang saya targetkan waktu itu di tahun 2000 dan berapa ya waktu itu, 2015 lah, 2015 sampai 2019 lah. Saat Anda terjun ke dalam kepengurusan, jabatan apa yang pernah Anda selama jadi pengurus dan mana yang paling berkesan? Waktu saya di pengurus Lemkari daerah juga, waktu saya jadi asisten pelatih sama pembimbing atlet. Jadi kalau tidak ada nih senpai atau senseinya, Mana yang belum? saya yang mimpikan. Sama ada rekan saya, ada 3 orang rekan saya itu. Terus kami itu lebih ke ada yang kami bertiga itu ada yang di bagian lebih khususnya lebih ke katanya atau komitenya. Jadi lebih ke ada yang gitu-gitu. Terus yang satunya ini ya bantu-bantu yang lihat-lihat kalau ada anak-anak atau anggota-anggota lain yang main-main seperti itu. Apakah ada momen krusial atau peristiwa penting yang sampai sekarang masih Anda ingat? Ada. Waktu itu ada kejuaraan di Tondano, kejuaraan Piala Bupati kalau tidak salah itu waktu itu. Piala Bupati itu punya ada kejuaraan di Tondano, kejuaraan karate selengkari, bukan atau ini. Kalau jadi waktu itu di Tondano hanya selengkari, kejuaraan lengkari. Nah waktu itu ada adik kami yang dari daerah Dumoga 2 orang melawan ini atlet, ini lucu ini atlet ini yang kami punya ini baru kalau orang sana bilang, orang Dumoga bilang baru lepas kandang, amatir lah. Terus lawannya ini atlet kami yang lawannya pernah juara di Thailand, sama pernah mewakili Indonesia waktu itu di Asia Games. Waktu itu kelasnya kelas
beratnya waktu itu kelas 40 kilogram sama 40 kilogram lebih lah, kayak itu waktu itu. Baru yang satunya lagi lawannya atlet pon. Nah dua ini nanti itu mau main di kejuaraan besar, enggak juga besar amat, tapi selengkali kalau yang besar amat sih enggak juga ya, cuma ya lumayan lah nominal juaranya gitu. Terus dua orang ini yang satu yang sudah pasti udah kalah, tapi yang satu ini pelipisnya bocor, terus rahang geser, ya gitu-gitulah. Kalau waktu yang itu yang momen-momennya kaget lah, dua atlet kami yang punya pengalaman gimana sudah lawan yang jam terbang tinggi. Kalau bisa diambil sebagai pengalaman. Nah, jadi sebagai pengalaman, walaupun amatir walaupun ya pemain baru, tapi ya lumayan lah, namanya ada perlawanan sedikit-sedikit lah. Oke, apakah Anda sempat terlibat langsung dalam pembinaan atlet? Jika iya, bisa ceritakan pengalaman menariknya. Nah itu yang saya bilang tadi. Terus kalau apa tadi yang turun langsung ya pasti, karena saya kan di waktu itu saya asisten pelatih utama. Terus yang kami bertiga itu pelatih kedua dari pelatih pertama. Nah jadi kalau dibilang terjun langsung ya secara tidak langsung kami bertanggung jawab di atlet yang kami bawa. Yang terus atlet dari yang kami bawa waktu selama kejuaraan ya lumayan banyak yang mendapatkan medali, tapi belum ada satupun medali emas, hanya medali perak sama perunggu. Dari semua kejuaraan, dari beberapa waktu itu kami bawa atlet itu udah berapa kejuaraan, dari 5 kejuaraan, 5 salah 6 kami bawa waktu itu ya enggak ada yang pegang medali emas, tapi ya lumayan lah, karena ya pelatih juga pengalamannya nggak terlalu banyak pengalaman, tapi dengan kurangnya pengalaman itu kami belajar lagi sampai ya ada yang pegang juara, alhamdulillah. Apa pelajaran hidup yang paling berharga yang Anda dapatkan selama Anda menjadi pengurus karate? Pelajaran hidup yang paling berkesan ya, paling berkesan sih Selama Anda mengurus menjadi pengurus bagian dari pengurus karate. kalau yang paling berkesan sih menurut saya kebersamaan satu sama lain sih, buat tua yang muda. Terus mulai dari anggarannya ini kumpul dari nol, anggaran dari nol ini. Yang saya ingat dulu itu, yang paling berkesan itu waktu kita kasih bicara proposal ke cari dana ke pos-pos tambang atau toko-toko gitu. Jadi waktu itu mau kan di dojo kami itu waktu itu ada yang SD sampai SMA, sampai ada yang kuliah. Jadi kami kumpul semua, terus bagi berapa kelompok nih, anak-anak yang SD bagi nih sama kelompok
yang udah tua biar dapat respect lah dari bos-bos. Ini anak ini ikut lomba tapi kurang dana gitu, terus ajukan proposal yang terus sesi tempat tinggalnya sih itu lagi sih yang jadi momen-momen yang paling ingat, karena waktu kami di kejuaraan itu tidak pernah, kami selalu sewa penginapan yang paling murah. Nah, karena ya termasuk dana kan, yang kayak gitulah ya. Momen itu sih yang paling wah gila nih, bisa sampai ke di daerah di Muga ini yang mulai dari pos tambangnya banyak kan, yang sebenarnya sih paling fasilitas ya tidak akan seperti itu sebenarnya sih. Kalau mau dipikir-pikir ya mungkin dojo lebih ke maju mungkin, karena banyak yang orang besar di sana, terus fasilitas-fasilitas yang di dalam dojo mungkin sebenarnya bagus, cuma karena yang kurang ada perhatian dari daerah dan dari pemerintah daerah, jadi agak susah untuk lobby kayak itu, apalagi soal uang. Di waktu itu ya, di waktu ya nggak tahu di waktu yang sekarang, tapi waktu itu yang di waktu itu tahun 2000-an 2017 sampai 1920, nah itu sih waktu itu ya agak susah memang cari tanah. Tapi sekarang kan dojo udah mati, ada mati juga. Terus karena juga di sana di daerah dulu udah nggak jalan lagi, jadi ya nggak tahu zaman sekarang ya kalau anak-anak masih mau ke karate di daerah situ. Beras sempat mati di Kalau daerah di karate daerah Muga itu khususnya Lengkari, dia vakum itu atau nggak jalan lagi di tahun 2020 lah, 2021 udah jadi itu termasuk 5 tahunan atau 4 tahunan dari ngajarin karate di sana. apa penyebabnya Penyebabnya sih mulai dari atlet malas latihan, terus ya wajar sih kalau malas latihan karena fasilitas di dojo seadanya, kayak kaca yang nggak ada, matras nggak ada, terus nggak bisa latihan malam karena nggak ada lampu, terus bangunan udah tua dipakai. Waktu itu yang kami pakai itu dojo itu PLN lama, PLN kalau ini PLN tua, PLN dalam tua, jadi bangunannya kami buat kami rehab, masih ya lumayan lah, terus kami latihan di situ karena ada dojo sama sekali. Gedung-gedung itu kalau kami pakai gedung yang ada yang kalau tua ya kayak gitu. Buat bimbingan atlet kayak gitulah, bimbingan atlet kalau naik bimbingan atlet lah ya. Kalau itu sih ya semampunya kami lah waktu itu semampunya kami ya. Kalau kami bisa buat atlet lebih bagus lagi ya kami kasih yang terbaik. Alhamdulillah dengan kesadarannya kami waktu itu kami bisa bawa sekitar dari 20 atlet, ada 15 atlet yang pegang medali, walaupun itu bukan medali emas, walaupun hanya pegang tapi bisa membuktikan bahwa dengan keterbatasan
ya dengan keterbatasan fasilitas dan dana, tapi kami bisa membuat atlet, bisa membuat atlet yang ya juara lah, walaupun enggak juara satu, yang bisa berkembang lah. Kita sekali. Sepertinya pembahasan kita sampai sini saja. Terima kasih pada narasumber Sama-sama. yang sudah bersedia untuk kami wawancara. Sekian dari kami pamit. Sekian dari kami, saya Reza Wahyu Tair. Saya Indri Rahayu Bone. Saya Rifali Maputungan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.